Pagi, siang, sore, teman-teman. Kembali lagi dengan kelompok 3 pada mata kuliah parasit dan penyakit ikan. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan mempresentasikan parasit dengan spesies. Yang pertama itu ada Costia sp, yang kedua ada Piscinodinium sp, yang ketiga ada Amylodinium oculatum, yang keempat ada Trypanosoma sp, dan yang terakhir ada Trichodinella sp. Selamat menyaksikan. Nama Denisha NPM 142. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari Costia. Nah, menurut Wellcke 1860, klasifikasi Costia sp adalah sebagai berikut: Kingdom Animalia, Phylum Protozoa, kelas Flagellata, ordo Protomonadina, family Eumonadidae, genus Costia, spesies Costia necratix. Selanjutnya ada morfologi dari Costia. Costia ini merupakan ektoparasit yang menyerang sirip punggung serta lamela sekunder insang pada ikan. Lalu Costia memiliki dua flagella anterior yang pendek, dua flagella getar, dan sebuah sitosoma yang berfungsi untuk menempel pada kulit ikan. Selanjutnya berbentuk seperti tetesan air kecil dan bersifat sesil. Costia ini memiliki ukuran panjang 10-20 mikrometer dan lebarnya 5-10 mikrometer. Penyebarannya itu terjadi pada air tawar dan kadang-kadang pada air payau. Selanjutnya adalah siklus hidup. Nah, Costia sp ini memiliki siklus hidup langsung melalui pembelahan biner. Nah, penularannya ini melalui kontak langsung atau paparan dari air yang sudah mengandung ikan yang terinfeksi Costia dalam waktu beberapa jam. Nah, penyakit ini biasanya ditemukan pada perairan tropis. Akan tetapi, karena ukurannya yang sangat kecil, Costia ini sukar didiagnosis karena setelah inangnya mati, Costia akan segera melepaskan dirinya. Di sini saya akan menjelaskan gejala klinis, penyebaran, dan cara penanggulangan parasit Costia. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan gejala klinis. Biasanya, ikan yang terserang parasit ini memiliki lendir yang berwarna putih keabuan serta terjadi pendarahan. Kehilangan nafsu makan, menggosokkan tubuhnya pada benda yang keras, dan lama-kelamaan dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang penyebarannya. Parasit Costia ini parasit yang menyebabkan pengelupasan pada sisik ikan. Awal mulanya parasit ini hanya menyerang sisik saja, namun lama-kelamaan parasit ini merembet hingga ke seluruh tubuh ikan. Cara penanggulangannya, pada stadia kista, parasit ikan dapat ditanggulangi dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, perendaman dalam larutan NaCl 5% selama 5 menit. Yang kedua, direndam dalam formalin 1:2000 selama 15 menit. Yang ketiga, direndam dalam larutan trifosfalin 1 gram per 100 liter air selama 2 hari. Cara pencegahannya pun dapat dilakukan, yaitu dengan cara direndam dalam larutan NaCl 1 gram banding 100 liter selama 20 menit, 5-8 hari sekali, dengan mempertahankan pH lebih besar dari 6. Nama saya Nanda, NPM 175. Saya di sini akan menjelaskan tentang spesies dari Piscinodinium sp. Piscinodinium sp ini memiliki klasifikasi, yaitu kingdomnya Animalia, lalu filumnya ada Protozoa, kelasnya Flagellata, ordonya Dirophirida, familinya ada Blastodinidae, genusnya Piscinodinium, dan spesiesnya adalah Piscinodinium sp. Lalu kita ke morfologinya dari Piscinodinium sp. Piscinodinium sp ini merupakan ektoparasit yang menyerang sisik, sirip, dan insang.
Si Piccinodinium ini tuh menyerang hanya di bagian luarnya dari ikan atau inangnya seperti itu. Lalu berbentuk bulat, lalu populasi parasit ini di kulit mengakibatkan warna keemasan berkarat atau putih kecoklatan. Lalu fase parasitiknya berbentuk seperti buah pir, diseliputi membran dan apendik menyerupai rizoid sebagai alat menempel pada ikan. Lalu kita ke siklus hidup dari Piccinodinium ini. Piccinodinium ini untuk siklus hidupnya dibagi dari beberapa tahap. Lebih tepatnya ada 4 tahap. Untuk tahap pertama ini, parasit Dinoflagellata menempel pada ikan, kemudian menjadi kista yang menembus kulit, darah, serta jaringan lunak insang. Kista tersebut menghancurkan sel dan memakan nutrisi di dalamnya. Lalu di tahap kedua adalah ketika parasit matang ini meninggalkan inangnya, masuk ke dalam air, lalu jatuh ke dalam kolam. Lalu tahap ketiganya dimulai ketika memasuki proses reproduksi. Kista benar-benar membagi dan membentuk antara 34 sampai dan 464 sel baru. Jadi si kista ini tuh membagi kistanya dan membentuk 34 dan 64 sel baru. Lalu tahap terakhir yaitu tahap keempat, organisme yang berenang bebas disebut dinospor. Sebuah dinospor memiliki 2 flagella. Salah satunya ditutupi oleh lipatan tubuh dan memiliki mata kemerahan. Lalu dinospora melekat pada insang dalam waktu 70 jam. Mereka harus menemukan inang dalam 24 jam. Jika mereka tidak menemukan inangnya dalam waktu 24 jam, maka kemungkinan mereka akan mati. Lalu sekali hinggap pada inang, dinospora masuk ke dalam lapisan epitel kulit dan sirip, dan siklus kehidupannya dimulai dari awal lagi. Jadi berputar-putar seperti itu terus. Perkenalkan, nama saya Ronaldo dan NPM 153 akan membahas mengenai gejala klinis dari Piccinodinium sp. Yang pertama ada tampak warna kemilau berkarat atau kemasan jika dilihat di bawah cahaya langsung, kayak yang ada di gambar di belakang di PPT. Terus ada yang kedua, jaringan epitelium kulit dan insang rusak sehingga mudah terserang infeksi sekunder. Terus yang ketiga, adanya serangan parasit ditandai dengan pengeluaran lendir yang berlebih, kulit gelap, kulit terkelupas, dan lamela bengkak, terjadi anoreksia. Anoreksia itu maksudnya itu ada gejala makan. Nah, karena parasit ini tuh menyerangnya pada benih ikan, makanya rata-rata benih ikan yang terkena parasit ini akan mati. Selanjutnya ada dari cara penanggulangannya. Dari cara penanggulangannya, yang pertama ada 2 cara. Yang pertama itu buat menaikkan suhu dari wadah tersebut. Dengan cara pertama tuh kita angkat dulu ikannya, dan si wadah dari ikan tersebut kita naikkan suhu dari 24 sampai 27 derajat Celcius. Ini dengan tujuan untuk mempercepat siklus hidup selama diberi pengobatan. Terus ada yang cara kedua, dengan memberikan dengan direndam dalam larutan garam dapur dengan konsentrasi 0,1 sampai 0,3 ppm selama 5 sampai 10 menit, atau direndam dengan larutan Maitland Blue dengan konsentrasi 2,4 ppm. Cara lainnya bisa juga direndam dengan larutan Malachite Green dengan konsentrasi 0,15 ppm atau dalam larutan formalin dengan konsentrasi 200 sampai 250 ppm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haya Yumna Azahra, NPM belakang 168. Saya dari kelompok 3 parasit. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi spesies Amylodinium ocellatum. Yang pertama, kingdomnya itu Animalia, filumnya Sarcomastogospora, kelas Protozoa, ordonya Dinoflagellata, familinya Dinophyceae, genusnya Amylodinium, dan spesiesnya Amylodinium ocellatum. Lalu ada morfologi dari Amylodinium ocellatum. Yang pertama, dia itu termasuk ektoparasit yang menyerang kulit dan insang.
memiliki ukuran tubuh 0,002 sampai 0,1 mm. Pada fase teropon dewasa dapat mencapai ukuran diameter sampai 120 mikrometer, mempunyai stalk atau pedangkel yang pendek untuk melekat pada ikan. Pada bagian ujungnya terdapat rizoid dan stomopod mirip tentakel yang dapat bergerak. Lalu ada siklus hidup. Yang pertama yaitu siklus hidupnya 7-10 hari. Pada perkembangan awal, larvanya akan menempel pada kulit dan insang ikan. Bentuk larva sulit dilihat dengan mata telanjang. Setelah beberapa hari menempel, larva akan menjadi dewasa yang disebut rovon dan akan menghasilkan kista hingga 256 ekor. Kista yang ini akan berubah menjadi tomit lalu berenang bebas untuk mencari inang atau ikan baru. Tomit ini berubah menjadi fase teropon jika mendapatkan inang baru. Tomit mampu bertahan selama 1-2 hari di luar tubuh ikan sebelum mendapatkan inang baru. Jika tidak dapat menemukan inang baru, maka tomit akan mati. Perkenalkan, nama saya Christopher Halason akan menjelaskan tentang gejala klinis, penyebaran, dan cara menanggulangi Amyloidium ocellatum. Nah, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu gejala klinisnya. Gejala klinis ikan yang terinfeksi parasit tersebut adalah ikan yang terinfeksi berat akan tampak keruh pada bagian sisiknya dan akan memproduksi lendir yang berlebihan. Dan kadang-kadang ikan yang telah terinfeksi parasit tersebut akan menggosok-gosokkan badannya ke bagian yang keras. Selain itu, ikan yang berenang pada permukaan tingkah laku berenangnya tidak normal. Apabila dikagetkan tidak menimbulkan respon apapun dan malas bergerak. Penyebaran Amyloidium ocellatum itu biasanya menyerang pada ikan laut yang kondisinya sedang lemah, atau penyakit yang ditimbulkan itu disebut dengan amyloidinosis. Amyloidium ocellatum yang menyebabkan penyakit bintik putih di permukaan tubuh dan insang. Jadi akan terlihat pada permukaan tubuh ikan tersebut ada bintik-bintik putih. Dan jenis ini menyerang insang, kemudian menyebar ke kulit dan juga sirip. Parasit ini tergolong ke dalam HPIK golongan 2. Cara penanggulangan itu ada phase tropon dan tomon merupakan fase yang sangat resisten terhadap berbagai jenis obat-obatan dan bahan kimia. Maka disarankan untuk melakukan pencegahan terhadap serangan parasit ini. Cara yang dapat dilakukan antara lain menggunakan saringan pada wadah pemeliharaan yang terdiri dari pasir, dan sebelum air digunakan sebaiknya dilakukan radiasi ultraviolet. Kemudian gunakan disinfektan terhadap alat-alat wadah budidaya. Sebelum digunakan dilakukan pengapuran terlebih dahulu. Ikan yang akan dibudidayakan sebaiknya dipelihara dahulu dalam media yang telah mengandung CuSO4 atau tembaga sulfat 0,75 ppm selama 5-6 hari, atau formalin 25 ppm ditambah 0,1 ppm malachite green selama 1 hari, dan formalin 100-300 ppm selama 10 menit. Perkenalkan, nama saya Dinda Galuh, NPM 129. Sekarang saya akan menjelaskan klasifikasi dan morfologi dari Trypanosoma sp. Menurut Martins et al. 2012, Trypanosoma sp termasuk ke dalam Kingdom Animalia, Phylum Sarcomastigopora, kelas Mastigopora, Ordo Kinetoplastidae, Famili Trypanosomatidae, genus Trypanosoma, dan spesies Trypanosoma sp. Untuk morfologi sendiri, Trypanosoma sp merupakan endoparasit yang hidup dalam plasma darah ikan, memiliki flagella, memiliki panjang rata-rata 2-24 mikrometer, dan fase dewasa bentuknya menyerupai daun kering yang berlipat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gejala klinis ikan yang terserang oleh Trypanosoma. Nah, yang pertama, ikan itu akan mengalami kesulitan bernafas sehingga gerakan ikan itu akan melambat. Nah, yang kedua, akan terdapat luka lebam pada insang sehingga akan memunculkan pendarahan pada insang. Nah, selanjutnya ikan itu akan memproduksi lendir yang berlebihan, dan nafsu makan ikan juga akan berkurang sehingga ikan itu menjadi kurus. Untuk penyebaran
Parasit trypanosoma ini biasanya dia melalui inang perantara lintah. Nah, si trypanosoma ini dia kan bersifat metabolisme glukosanya itu tinggi. Nah, otomatis ketika dia sudah menempati inang, si glukosa inang tuh bakal diserap oleh trypanosoma sehingga si inangnya itu bakal mati karena dia akan kekurangan glukosa atau disebut juga dengan hipoglikemia. Nah, biasanya juga trypanosoma tuh menyerang pada ikan yang telah terkena parasit lain, misalnya karena ikannya itu luka ataupun stres. Untuk cara penanggulangan, ikan yang terkena parasit trypanosoma ini dapat dilakukan dengan perendaman ikan menggunakan larutan tryptophamid sebanyak 1 gram dengan 100 liter air. Perkenalkan, nama saya Yunita Nazir Ali Hairina, NPM 136. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Trichodinella sp. Yang pertama, ada klasifikasi dari Trichodinella sp. Pada kingdomnya ada Animalia, filumnya Protozoa, kelasnya Ciliata, ordonya Petricida, familinya Trichodinidae, genusnya Trichodinella, dan spesiesnya Trichodinella sp. Selanjutnya, ada morfologi dari Trichodinella. Nah, Trichodinella ini memiliki spiral silia abdoral kurang dari 180 derajat, memiliki duri dentikel yang tidak berkembang dengan baik, memiliki bentuk tubuh seperti cawan yang berdiameter 5 cm dengan bulu getar yang terangkai pada kedua sisi sel. Lalu, Trichodinella ini berbentuk bundar dengan sisi lateral yang berbentuk lonceng. Lalu memiliki cincin dentikel sebagai alat penempel dan memiliki silia di sekitar tubuhnya. Nah, Trichodinella ini merupakan ektoparasit yang menyerang insang ikan. Selanjutnya, ada siklus hidup dari Trichodinella sp. Nah, siklus hidup dari Trichodinella ini sangat sederhana. Dia hanya memiliki satu host definitif dan tidak memiliki host intermediate. Transmisi Trichodinella terjadi melalui kontak langsung dari host yang terinfeksi kepada host yang tidak terinfeksi. Trichodinella ini berkembang biak dengan cara pembelahan biner yang terjadi pada kondisi temperatur yang optimum. Nah, pada saat melakukan pembelahan, dentikel dari sel induk yang menghasilkan sel anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahesa Strafko Utomo, NPM 146. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala klinis, penyebaran, dan juga cara penanggulangan dari Trichodinella sp. Yang pertama adalah gejala klinis. Warna tubuh yang kusam dan pucat atau tidak cerah, produksi lendir yang berlebihan, nafsu makan ikan turun sehingga ikan menjadi kurus, gerakan lamban, sering menggosokkan tubuhnya pada dinding kolam, terus juga mengakibatkan iritasi. Tubuh ikan tampak mengkilat karena produksi lendir yang bertambah. Pada benih ikan sering mengakibatkan sirip rusak atau rontok. Selanjutnya ada penyebaran. Trichodinella merupakan penyebab penyakit trichodiniasis. Pada skala berat dapat terjadi hiperplasia sekunder, hipertrofi epitel pada insang, atau juga menyebabkan kematian yang tinggi pada ikan budidaya mulai dari fase benih hingga tahapan induk. Penularan infeksi penyakit ini dapat dengan mudah atau cepat terjadi melalui kontak langsung dengan ikan ataupun melalui air yang terkontaminasi. Parasit ini juga termasuk dalam HPIK golongan kedua karena masih dapat diatasi atau diobati. Yang terakhir ada cara penanggulangan. Untuk mengobati ikan yang terserang penyakit trichodiniasis dapat dilakukan dengan cara merendam ikan dalam formalin 40 ppm selama 24 jam atau 150-200 ppm selama 15 menit. Biasanya juga menggunakan malasid green 0,1 gram per meter kubik selama 24 jam. Secara umum, teknik yang efektif untuk memberantas white spot juga sangat efektif untuk memberantas trichodiniasis. Terima kasih. Tidak terasa sudah sampai di penghujung presentasi. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyaksikan sampai habis. Saya mewakili teman-teman pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.